بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Video. Opa. Hai. Sekarang kita nonton yuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Saudara dan saudariku dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sahabatku, saudara dan saudariku yang Abama Triha cintai karena Allah, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali, berkaitan tentang suatu amalan. Jika kita benar-benar memaksimalkan seluruh energi kita, seluruh kemampuan kita, dan seluruh usaha kita untuk amalan ini, maka akan sempurna amalan ini. Bahkan di bulan Ramadan kemarin, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memerintahkan kepada nabinya, dan nabinya juga menghimbau serta mewajibkan dan juga menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak melakukan amalan ini. Apa itu? Yaitu membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, kita akan membahas suatu ilmu yang memiliki kaitan dan memiliki peran besar dalam membaca Al-Quranul Karim. Apa itu? Yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat sekali memiliki peran dalam membaca Al-Quranul Karim, terutama dalam memperbaiki, memperbagus, serta mengindahkan bacaan Al-Karim. Kita tidak inginkan menjadi umat Nabi SAW, tapi hanya sekedar pembicaraan kita, hanya sekedar celotehan saja. Saya adalah mencintai Nabi, namun tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna." Barang siapa yang tidak mengindahkan, yang tidak memperbagus bacaan Al-Qur'annya, maka bukan golongan kami. Artinya Nabi dan juga para sahabat serta para pewaris para anbiya, mereka memperbaiki, memperbagus dan mengindahkan bacaannya. Makanya kita adalah salah satu yang muttabi' di sini, pengikut dari Nabi SAW. Makanya kita harus mencontoh, kita harus meniru, kita harus mempelajari apa yang telah diperintahkan serta yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, saudara dan saudariku yang Abama Triha cintai karena Allah, ilmu tajwid telah ada di zaman Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah riwayat daripada sahabat, salah satu daripada sahabat Nabi SAW bernama Ibnu Mas'ud pernah didatangi seorang laki-laki
Dan ini terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Nah, seorang laki-laki ini membaca kepada Ibnu Mas'ud salah satu kutipan daripada ayat Al-Quran yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, maka afraniha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah membaca demikian yang seperti engkau baca. Kemudian laki-laki ini mengatakan, kaifa aqra'aniha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat seperti ini wahai Abu Abdurrahman? Nah, Ibnu Mas'ud pun digelari dengan nama Abu Abdurrahman. Kemudian Ibnu Mas'ud yang mengatakan dan memberikan contoh sebagaimana bacaan yang telah dicontohkan oleh Nabi. Beliau membaca, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Memanjangkan fuqara dan juga al-masakin. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah memberikan contoh, bahkan mendikte satu persatu ayat Al-Quranul Karim, membacakan dengan bacaan yang benar, kemudian ditiru oleh para sahabatnya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan sebuah sabdanya, Innallaha anzalal Quran ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassar. Sungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran sebanyak berapa? 7 huruf. Maksudnya adalah dengan bacaan 7 huruf. Para ulama qiraah mengatakan maksudnya 7 huruf di sini adalah 7 dialek. Al-Quran diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Karena kabilah waktu itu yang paling besar di bangsa Arab, dan sampai sekarang kabilah itu menyebar di mana-mana dan mengajarkan Al-Quranul Karim adalah 7 dialek. Inilah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran bukan hanya diturunkan oleh bangsa tertentu, tidak, tapi seluruh alam. 7 dialek ini banyak ulama mengatakan maksudnya adalah 7 qiraah, tapi tidak terbatas dengan jumlah. Ada yang mengatakan juga 10 qiraah dengan perpecahan berbagai macam pemikiran di antara para qurra dan kesepakatan mereka dalam menentukan bahwasanya ini bacaan yang dimaksud dengan dialek 7, begitu ya. Ada juga yang mengatakan sampai 12 qiraah. Dan semuanya semoga merujuk kepada kebenaran, dan kita semua dianjurkan untuk terus mempelajarinya. Sahabat dan saudara dan saudariku yang Abama Triha cintai karena Allah, maka kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran yang paling mudah bacaannya. Nabi SAW adalah sebaik-baik pembaca Al-Quran, dan tidak ada yang paling baik kecuali Nabi SAW. Makanya kita semua merujuk kepada Nabi. Bacaan Al-Quran kita bahkan bukan bacaan Al-Quran saja, akhlak kita pun harus meniru Nabi SAW. Kemudian apa sih definisi daripada ilmu tajwid? Ilmu tajwid diartikan dengan at-tahsin. At-tahsin artinya memperbagus, memperindah. Barang siapa yang telah belajar ilmu tajwid, pasti bacaannya akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Pasti bacaannya akan lebih enak didengar lagi setelah mempelajarinya. Itulah yang disebut dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid dalam bahasa diambil dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, artinya tahsin, memperbagus. Dalam istilah banyak sekali para ulama yang mentafsirkan istilah daripada ilmu tajwid, tapi saya mengambil salah satu ungkapan dari salah satu imam besar dalam qiraah. Beliau adalah Imam Ibnul Jazari. Dalam nazomnya Ibnul Jazari mengatakan
i'ta'u kullu harfin haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha warraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamislihi mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Inilah yang dikatakan oleh Ibnul Jazari. Artinya memberikan setiap huruf haknya, hak makhrajnya, tempat keluarnya huruf. Wa min kulli sifatin, dan seluruh sifat-sifatnya. Sifat huruf di sini ya seperti sifat desis nafas, seperti pantulan suara. Contohnya desis pada huruf ta. Ketika kita memberikan harokat sukun pada huruf ta, maka bunyinya menjadi ta ats, ta ats. Atau ya sifatil huruf ya yang memantulkan suara. Contohnya huruf ba, ba ab, atau huruf to, auto, dan masih banyak lagi sifat-sifat yang lainnya. Nah, seluruh tempat keluar, seluruh makhraj harus kita berikan dalam membaca Al-Qur'anul Karim agar bacaannya menjadi sempurna. Wa raddu kulli wahidin li aslihi, kemudian kembalikan setiap huruf ke dalam asalnya, ke dalam tempat keluarnya. Jadi tidak boleh kita sembarangan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, makanya huruf hijaiyah memiliki tempat keluar masing-masing. Tidak boleh disamakan semuanya. Misalkan kita mengucapkan huruf hamzah yang berbunyi a. Hamzah itu memiliki tempat keluar di tenggorokan bawah sini, ya. A gitu. Ketika kita mengucapkan hamzah berada di tenggorokan paling atas, ya, sedangkan di tenggorokan paling atas ini, ya, adalah tempat keluarnya huruf gha dan juga kha, maka akan aneh. Coba kita, ya, contohkan ya. A ini yang benar. O akan aneh suaranya jadinya. Makanya ya tempat keluarnya huruf tidak boleh bercampur, ya. Kita harus kembalikan setiap huruf kepada tempat keluarnya dan disempurnakan ya dengan sifat-sifatnya. Mukammilan min ghairi ma takallufi, akan tetapi tidak boleh membacanya takalluf, diberat-beratkan. Ya, semisal seseorang mengucapkan huruf hamzah yang berada di tenggorokan bawah sini seakan-akan ingin muntah. Ya, dengan seperti itu ini nggak boleh, ya. Jadi harus mengucapkan hamzah bil lutfi, dengan lembut. Nggak boleh gitu ya. Wala ta'assufi, dan juga ingat tidak boleh ta'assub berlebihan. Ini nggak boleh. Dengan lembut saja, cepat dengan lembut. Huruf kha, gitu ya. Huruf ja, tengah lidah ya naik ke langit-langit atas. Ja, nggak boleh. Ja, terlalu diberat-beratkan atau terlalu dilebih-lebihkan bacaannya. Ini tidak diperbolehkan. Karena yang namanya tajwid memberikan setiap huruf ya makhrajnya, sifatnya secara sempurna tanpa diberat-beratkan dan juga tanpa berlebih-lebihan. Bagaimana bacanya? Bil lutfi, dengan lembut, ya. Begitu sahabat dan saudara dan saudariku yang Abama Triha cintai karena Allah. Jika kalian ingin ya menghafal, ya silakan kalian bisa download ya. Kitabnya ada di deskripsi pada video ini. Sahabatku, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki lagi bacaan Al-Qur'an kita. Insya Allah channel ini akan membantu kalian untuk memahami, mendalami, dan mencoba untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang baik dalam membaca Al-Quran
Semoga Allah SWT selalu memudahkan kita untuk terus mempelajari agamanya dan menyempurnakan amalan soleh kita bersama. Demikian, jangan lupa terus tersenyum dan banyak belajar. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.